Hai guys, selamat datang di channel Animanga Studio. Dan di video kali ini, gua akan membahas rangkuman web novel Mushoku Tensei Jobless Reincarnation volume 7 part yang ketiga. Di video sebelumnya, kita diperlihatkan dengan adegan tentang pertarungan Rudeus versus Fitz yang tampaknya dimenangkan oleh Rudeus. Di video kali ini, kita akan membahas pertemuan Rudeus dengan para siswa khusus, fakta lingkaran teleportasi, dan berbagai hal menarik lainnya. Namun sebelum kita mulai, gua mau ngingetin untuk subscribe dan nyalain loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru. Oke, tanpa banyak bacot, langsung saja kita menuju lanjutan ceritanya. Baru saja, bagaimana bisa kau lakukan itu? Suara Fitz terdengar gemetar. Jinas juga memajang wajah keheranan. Sepertinya dia begitu penasaran tentang apa yang telah terjadi. Rudeus bilang, itu adalah sihir yang disebut Ranma. Apa kamu pernah mengenalnya? Fitz menggelengkan kepalanya. Sepertinya dia tidak tahu jenis sihir Ranma. Rudeus bertanya-tanya, apakah sihir pengganggu atau penyegelan yang digunakannya tidak populer di sini? Rudeus tersadar bahwa hanya Orsted lah yang menggunakan teknik ini. Rudeus cukup beruntung dapat meniru teknik ini darinya. Fitz masih menatap Rudeus tanpa sepatah kata pun. Rudeus merasa iba. Ia tidak ingin Fitz malu atas kekalahan barusan. Buru-buru Rudeus bilang, "Terima kasih banyak, Senpai. Kau membiarkan siswa baru sepertiku memenangkan pertarungan ini." Rudeus berjalan mendekati Fitz yang sedang terduduk lemas. Ia mengulurkan tangan ke arah Fitz. Meski Fitz tampak sedikit bingung, dia menangkap tangan Rudeus. Tangan Fitz begitu lembut. Rudeus ragu, apakah dia pernah memegang pedang. Setelah pertarungan tersebut, Jinas bertepuk tangan dan memuji Rudeus. Ia bilang bahwa Rudeus telah lulus ujian. Singkat cerita, sebulan kemudian, Rudeus resmi menjadi warga asrama akademi. Sebagai siswa khusus, Rudeus diwajibkan mengikuti kelas homeroom atau kegiatan kelas berupa konseling yang dipimpin oleh wali kelas. Kelas homeroom dilakukan seminggu sekali dan sisanya ia bebas melakukan apa saja di sekolah. Sedikit gambaran mengenai Akademi Sihir Ranoa, sekolah sihir terbesar di dunia yang didanai oleh Guild Sihir 3 Serangkai. Kepala sekolah saat ini adalah salah satu ketua Guild Sihir dan dikenal sebagai George, sang penyihir angin kelas raja. Jumlah pelajar yang terdaftar saat ini melebihi 10.000 orang. Murid dari berbagai jenis suku, spesies, dan kasta sosial dapat diterima di sini. Masa bersekolah normal adalah selama 7 tahun, maksimal 9 tahun. Rudeus tinggal di sebuah asrama sekolah. Setelah Rudeus telah memakai seragam yang baru saja ia terima, lantas ia pun bergegas untuk menghadiri upacara penyambutan yang diadakan di halaman sekolah. Singkat cerita, setelah menyimak sambutan kepala sekolah, wakil kepala sekolah Jinas kemudian mempersilahkan dewan siswa sebagai perwakilan siswa baru. Seiring wakil kepala sekolah Jinas berbicara, 3 orang yang terdiri dari siswa dan siswi naik ke atas podium. Gadis yang memimpin kelompok itu memiliki rambut pirang yang indah. Rambutnya panjang dan halus, serta dimodel kepang. Seragamnya sama seperti Rudeus dan yang lainnya. Ketika dia berjalan menuju podium, terpancar harkat, martabat, dan keanggunannya yang tinggi dari gadis itu. Ketika Rudeus menoleh ke arah Elina Lais dan membandingkannya, sungguh sangat berbeda sekali, bagaikan bumi dan langit. Namun kemudian, Elina Lais membuat gestur yang seakan-akan mengatakan, "Ah, biasa aja tuh." Lantas, Elina Lais mengalihkan perhatiannya pada hal lain. Ia menunjuk pada salah satu dari 2 orang yang berada di belakang, sang ketua dewan siswa. Dia bilang, "Oh, bukankah itu anak muda yang Rudeus buat menangis beberapa hari yang lalu? Orang dengan rambut putih dan memakai kacamata hitam. Itu Fitz." Sambil bergerak melintasi panggung, dia dengan waspada mengamati daerah di sekelilingnya. Ada satu lagi bocah laki-laki di sana yang belum Rudeus kenali. Rudeus rasa bocah itu sedikit lebih tua darinya.
Warna rambutnya coklat terang dengan model disisir ke belakang. Dan juga tampak jelas sebilah pedang yang disarungkan pada pinggangnya. Sepertinya dia bukan penyihir. Cara dia bergerak membuat Rudeus berpikir bahwa dia mungkin seorang swordsman. Sebenarnya, cowok itu pun mirip dengan Paul. Ketika mereka sampai di puncak podium, para siswa mulai meributkan sesuatu. Hei, bukankah itu Ariel sama? Lalu, bukankah itu Fitz si pendiam? Siswi lain juga berteriak, "Kia, itu Luke sama." Entah kenapa mereka cukup populer. Para siswi mulai memekik dengan histeris kepada pria yang dipanggil Luke. Dan dia hanya menjawabnya dengan lambaian tangan. Setelah beberapa saat, Luke berteriak, "Harap tenang. Ariel sama akan berbicara sekarang." Kata-katanya sungguh luar biasa. Sampai-sampai dia tidak memerlukan mikrofon. Setelah suasana mulai tampak tenang, gadis itu pun memulai sambutannya. "Aku Ariel Anemoi Asura, putri kedua kerajaan Asura, sekaligus yang bertanggung jawab atas Dewan Siswa Akademi Sihir." Suaranya yang karismatik menembus jiwa sampai ke intinya, menusuk telinga dan menggetarkan otak. Mendengarnya saja sudah membuat perasaanmu membaik. Kalian datang ke sini dari berbagai tempat di seluruh dunia. Mungkin adat istiadat kita banyak berbeda, tapi di sini, di Akademi Sihir, kita melindungi sesuatu dengan cara yang sama. Pada dasarnya, isi pidatonya hanyalah tentang peraturan sekolah. Intinya adalah, meskipun kita semua berbeda-beda, karena berasal dari berbagai tempat, namun, cobalah bersatu dengan mematuhi peraturan sekolah ini. Dia menyampaikan itu dengan kata-kata yang meresap sampai ke dalam hati. Itu benar, aturan memang harus dipatuhi. Begitu pidato Ariel berakhir, dia turun dari podium. Pada saat itu, tiba-tiba sekilas pandangan Fitz tertuju pada Rudeus. Meski mengenakan kacamata hitam, Rudeus yakin bahwa dia sedang melihat Rudeus. Tatapannya begitu kuat. Ini gawat, Rudeus mungkin perlu meminta maaf atas kejadian sebelumnya. Dan membeli sekotak kue sekarang juga. Setelah upacara penyambutan siswa baru berakhir, Rudeus berpisah sementara dengan Elena Lice, lantas pergi menuju suatu kelas. Rudeus harus menghadiri homeroom minimal sekali sebulan. Menurut cerita yang ia dengar, hanya ada 6 orang, termasuk Rudeus, yang bersekolah di sini sebagai siswa khusus. Rudeus sungguh-sungguh diminta agar tidak berselisih dengan mereka. Sembari Rudeus berpikir tentang hal ini, ia mencapai salah satu ujung dari 3 bangunan sekolah yang saling berbaris. Kelasnya berada di ruang belakang lantai 3. Tampaknya, kelas itu cukup terisolasi. Sepertinya, para guru sebisa mungkin menjauhkan mereka dari siswa biasa untuk menghindari banyak masalah. Ya, jika mereka menyebutnya khusus, maka pasti ada alasan di balik kata itu. Sembari terus merenungkannya, akhirnya Rudeus sampai di kelas. Plakat di atas pintu terdapat tulisan yang terbaca, "Ruang Siswa Khusus." Rudeus mencoba membuka pintu perlahan. Dengan tenang, ia memasuki ruang kelas. Terlihat ada 4 orang duduk di kursi mereka. Salah satunya adalah anak laki-laki yang duduk di barisan depan sembari membaca buku. Mungkin dia sedang belajar. Tatapan matanya terlihat menakjubkan. Dan dia juga punya rambut yang berwarna coklat gelap. Dia melirik Rudeus sesaat, kemudian menunjukkan keacuhannya. Pada barisan belakang kelas, tepatnya di samping jendela, duduklah 2 gadis. Keduanya berasal dari ras hewan. Salah satunya tampaknya sedang mengunyah sejenis daging, sembari melihat Rudeus dengan curiga. Dia berasal dari Adorudia, jenis ras bertelinga anjing. Yang satunya lagi meletakkan kakinya di atas meja. Sambil bersandar, kedua tangannya dia letakkan di belakang tengkuk untuk menyangga kepalanya. Dia pun juga menatap Rudeus. Dia berasal dari Dedorudia, atau ras bertelinga kucing. Dan yang terakhir, ada seorang pemuda yang pernah Rudeus lihat sebelumnya. Wajahnya panjang, dilengkapi dengan kacamata bulat. Dia menatap Rudeus dengan rahang menganga selama beberapa saat. Ekspresinya tidak berubah selama beberapa detik. Lantas, tiba-tiba dia berdiri dengan suara sentakan yang keras. Shisho! Seolah-olah meja itu adalah halangan. Lantas, dia menghancurkan meja itu begitu saja, layaknya segumpal salju. Satu demi satu, meja-meja di hadapannya melayang.
ketika dia menabraknya sembari mendekati Rudeus. Rudeus panik dan bilang, "Hei, jangan sampai menabrakku. Peluru batu." Ada suara yang terdengar berat. "Shisho!" Peluru batu menabrak wajahnya. Lalu, dia terjatuh ke lantai dengan bunyi gedebuk. Dia bahkan tidak terhuyung-huyung setelah terkena serangan sekeras itu. Namun, tampaknya benturan itu cukup untuk menyadarkan pria yang suka berdelusi ini. Yang benar saja. Jadi, inikah kekuatan Miko yang sebenarnya? Pria ini meraih pinggang Rudeus, kemudian mengangkatnya dengan mudah ke atas. Rudeus berteriak ngeri. "Wah, sabar, santai saja. Tenang dulu." Pria itu bilang, "Shisho, apakah kamu lupa pada diriku? Ini aku, Zanoba." Sementara Zanoba tertawa terbahak-bahak, dia dengan sopan memeluk Rudeus. Kemudian Rudeus bilang, "Tentu saja aku mengingatmu, muridku. Tolong lepaskan aku sekarang juga. Kau mulai membuatku takut." Itu pangeran ketiga kerajaan Chiron. Zanoba ada di sini. Dengan alasan resmi belajar di luar negeri, sepertinya Zanoba dikirim ke Akademi Sihir Ranoa untuk sementara waktu. Mereka menganggap bahwa kekuatan Miko yang tidak dapat dikendalikan sama saja dengan kutukan. Sepertinya selama tidak ada kerusakan yang berarti, maka tidak ada alasan untuk tidak menerimanya di sini. Namun, ada suatu divisi pada guild sihir yang melakukan penelitian terhadap kutukan dan berkah. Miko adalah eksistensi yang berharga, dan dengan alasan seperti itu, Zanoba didaftarkan sebagai siswa khusus. Sebagai imbalan untuk kesediaannya menjadi sampel, Zanoba berhak mengambil kelas. Sebagai sekolah yang begitu terfokus pada sihir, ini adalah solusi yang mudah. Tiba-tiba, terdengar suara keras seperti sesuatu yang dibanting. Seketika, mereka menghadap ke arah suara tersebut berasal. Tampaknya, suara itu berasal dari bangku yang diduduki oleh dua gadis ras hewan tadi. "Kau berdua sungguh membuatku muak, nyau." Keluarga Dedorudia sering menambahkan nyau pada ucapannya. "Oi, Zanoba dan kamu anak baru. Apa sih yang kalian sedang bicarakan?" Zanoba bilang, "Rinia Dono. Dia adalah pria sejati yang pernah kuceritakan padamu. Dialah guruku." "Cih, kapan kau pernah bercerita seperti itu?" Gadis bertelinga kucing ini kesal. Jadi dia menggebrak meja dengan tumitnya. Wajah Zanoba menegang. Mungkinkah gadis ini berhasil membuatnya takut? Apakah dia sedang membuli Zanoba? Kalau Zanoba sampai bisa dibuatnya ketakutan, maka gadis ini cukup kuat. Gadis ras hewan itu menyuruh Zanoba untuk membawa Rudeus ke tempatnya. Dengan perasaan takut, Zanoba membawa Rudeus menuju ke depan meja mereka. Rudeus dengan tenang memberikan salam. "Terima kasih, senang bertemu denganmu. Namaku adalah Rudeus Greyrat. Mulai hari ini, aku akan menjadi juniormu. Jadi, mohon bimbingannya dengan baik." Rudeus membungkuk padanya setelah mengucapkan salam. Sebisa mungkin, Rudeus berusaha tidak membuat masalah yang tidak diperlukan. Lalu, Rudeus ditertawakan oleh Rinia. "Hahaha, oh, aku tidak bisa membenci orang yang sopan seperti ini. Namaku Rinia Dedorudia, tahun kelima. Meskipun aku terlihat biasa-biasa saja, sebenarnya aku adalah putri kepala desa, Gies, dari desa Dorudia. Tak lama lagi, akulah yang akan menjadi kepala keluarga. Aku hanya menghabiskan waktuku di sini sampai saat itu tiba, nya." Rudeus mengerti. Sepertinya gadis ini adalah putrinya Gies. Kenalan Rudeus ketika ia berada di hutan agung. Rudeus menjelaskan bahwa ia sudah bertemu ayahnya Gies. Bahkan, sudah bertemu dengan kakeknya yang bernama Gustav. "Oh, ternyata kau kenal dengan ayah dan juga kakek ya?" Rinia menatap Rudeus dengan muka heran. Gadis yang duduk di sebelahnya masih saja mengunyah daging. Hidungnya berkedut sedikit, terdengar bunyi mengendus. Lalu, dia mengerutkan kening. "Bau." Tiba-tiba, dia bergumam seperti itu dan bertingkah tidak sopan. Rudeus pikir, apakah yang ia sebut itu adalah dirinya. Rudeus kemudian menghadap gadis itu dan bilang, "Maafkan aku, bolehkah aku tahu namamu, senpai?" Kemudian ia menjawab, "Pursena. Aku setuju apa yang dikatakan Rinia tadi, bahwa kau adalah pria yang cukup sopan. Maka tidak ada alasan bagiku untuk membencimu." Rudeus kembali bilang, "Pursena-san,
Nama yang indah sekali. Mohon bimbingannya mulai sekarang. Terlihat, Pursena menekan hidungnya dan tiba-tiba mengalihkan mukanya. Rudeus percaya bahwa selama bersikap seperti ini, ia bisa menghindari semua masalah yang tidak perlu terjadi. Zanoba heran menyaksikan Rudeus seperti itu. Sambil berbisik, Rudeus bilang bahwa sebisa mungkin untuk menghindari perselisihan sesama teman. Zanoba pun hanya mengangguk. Rudeus tidak paham apa yang terjadi sebelumnya. Tapi, kalau Zanoba dibuli mereka, maka Rudeus akan siap untuk membelanya. Sementara Rudeus berpikir, ada suara yang memanggilnya dari belakang. "Oi!" Saat berbalik, Rudeus mendapati anak lelaki yang tadi duduk di barisan paling depan sambil membaca buku. Ia bilang, "Kau, barusan saja, apakah kau bilang bahwa namamu Rudeus?" Rudeus menjawab, "Ya, aku dipanggil Rudeus Greyrat. Senang berkenalan denganmu, Senpai." Anak laki-laki itu bilang bahwa ia adalah Cliff Grimoire, sang penyihir jenius. Rudeus kaget, bukankah itu memalukan memanggil diri sendiri jenius untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. Kemudian Cliff kembali bilang bahwa hanya dalam 2 tahun, ia berhasil mempelajari semua sihir serangan sampai tingkat lanjut, pemulihan, detoksifikasi, dan serangan dewa. Semuanya sudah mencapai tingkat lanjut. Meskipun sihir penghalang masih sampai di tingkat awal, namun tak lama lagi akan meningkat jadi level menengah. Sayangnya, dia bilang tidak ada guru yang lebih baik di sini. Rudeus terkesan dengan apa yang telah ia jelaskan tadi. Rudeus memujinya dan mengakui kejeniusan Cliff. Ketika Rudeus benar-benar mencoba untuk memuji Cliff, tiba-tiba Cliff mendecakkan lidahnya dan moodnya pun langsung memburuk. Meski tidak melakukannya dengan kasar, dia meraih kerah Rudeus. Kemudian dia menatapnya dengan tajam. Karena tubuh Rudeus lebih tinggi, dia pun mendongak. Ia bilang, "Kau bukan hanya penyihir, kau juga bisa menggunakan pedang, kan?" Rudeus yang mendengar itu menjawab, "Ya, aku sedikit tertarik pada ilmu pedang. Dari mana kau mendengarnya?" Cliff bilang bahwa ia tahu itu dari Eris. Mendengar itu, Rudeus terkejut bukan main. Rudeus bertanya, "Lantas, di manakah kau bertemu dengannya?" Cliff tidak menjawab. Dia hanya menatap Rudeus. Setelah mendengar penjelasan Rudeus bahwa ia telah berpisah dengan Eris selama 2 tahun terakhir ini, Cliff bilang, "Bagaimanapun juga, lelaki sepertimu tidak akan pernah cocok dengan Eris-san." Dada Rudeus sakit sekali mendengar kalimat itu. Terlihat, Cliff mendengus, kemudian dia kembali berkonsentrasi pada buku yang dibacanya. Setelah itu, sang guru pun datang, dan setelah Rudeus menyampaikan beberapa perkenalan sederhana, homeroom pun berakhir. Di kelas ini, sepertinya ada satu orang yang tidak hadir. Zanoba bilang bahwa untuk 1 bulan ini, siswa yang bernama Silent tidak disertakan dalam kelas homeroom, dan Zanoba tidak tahu alasan pastinya. Rudeus penasaran dengan orang terakhir yang disebut Silent. Dari penjelasan Zanoba, rumornya dialah yang mengontrol berbagai hal dalam sekolah ini dari balik layar. Memperbanyak menu di kantin sekolah, menciptakan barang-barang sihir baru, bahkan seragam sekolah ini pun dibuat oleh Silent. Kabarnya, dia telah menerima rekomendasi untuk menjadi salah satu dari 7 kekuatan dunia yang baru, dan karena itulah dia menerima perlakuan khusus. Silent biasanya berdiam diri di laboratoriumnya, tapi cepat atau lambat, jika ada suatu hal yang perlu dikerjakan, maka dia akan muncul. Ngomong-ngomong, Silent adalah murid tahun ketiga di sekolahan ini. Dengan demikian, maka Rudeus pun memulai hari-harinya di kelas khusus. Karena ada banyak karakter baru yang muncul, maka akan sedikit admin jelaskan mengenai tahun berapa mereka berada di Akademi Sihir ini. Tahun pertama, Rudeus, Elena Lys. Tahun kedua, Zanoba, Cliff, si penyihir jenius. Tahun ketiga, Silent, sosok misterius. Tahun keempat, Ariel, putri kedua Kerajaan Asura. Dan kedua pengawalnya, Fitz dan Luke. Tahun kelima, Rinia, gadis bertelinga kucing. Pursena, gadis bertelinga anjing. Setelah homeroom berakhir, tampak Zanoba bersiap menghadiri kelas berikutnya. Cliff pun tampak selalu serius mengikuti pelajaran. Kemudian, Rinia dan Pursena, walau kelihatannya tidak terlalu peduli dengan pelajaran, namun sebenarnya
Mereka selalu menghadiri kelas. Rudeus yang sejak awal datang ke sini bukan untuk belajar. Dengan memanfaatkan haknya sebagai siswa khusus, ia pergi meninggalkan kelas. Rudeus memutuskan untuk melihat-lihat kampus. Setelah melihat-lihat berbagai fasilitas kampus, Rudeus berhenti di suatu perpustakaan yang berada di gedung bertingkat 2. Setelah menjelaskan kepada penjaga di sana bahwa ia adalah seorang siswa khusus, Rudeus pun dipersilakan untuk memasuki perpustakaan. Setelah melewati pintu masuk perpus, yang Rudeus lihat adalah barisan meja dan kursi. Kemudian, dari tengah ruangan sampai ke ujung belakang sana, terdapat lautan buku yang tertata rapi pada rak-rak. Rudeus tampak takjub. Ini pertama kalinya ia melihat buku-buku berjajar sebanyak ini. Lalu, ia teringat saran dari Hitogami bahwa jika ia ingin mendapatkan kembali kejantanannya sebagai seorang pria, Rudeus harus mencari tahu hal-hal yang berkaitan dengan insiden teleportasi wilayah Fedoa. Hampir saja Rudeus lupa akan saran tersebut. Beruntung, ia kembali teringat. Pastinya ada beberapa buku yang membahas tentang peristiwa itu. Namun Rudeus bingung harus mulai dari mana, karena ada begitu banyak buku di sini. Sembari memikirkan itu, Rudeus mondar-mandir di depan beberapa rak buku. Meskipun mayoritas buku-buku ditulis dengan bahasa manusia, ada juga buku yang tertulis dalam bahasa dewa hewan dan dewa iblis. Tiba-tiba, dari belakang Rudeus terdengar suara kecil yang menjerit. Rudeus pun berbalik. Di sana ada si pria berambut putih dan berkacamata hitam sedang melihatnya. Itu Fitz. Dia tampak membawa beberapa buku dari gulungan. Rudeus panik sejenak. Lantas, Rudeus berdiri tegak dengan cepat. Kemudian, membungkuk untuk meminta maaf. Aku minta maaf atas persoalan tempo hari. Tindakan cerobohku kemarin mungkin telah menyebabkan Senpai kehilangan muka. Aku benar-benar menyesal atas apa yang telah aku lakukan. Aku sudah berniat untuk membeli sekotak kue sebagai ungkapan permohonan maaf kepadamu. Namun, karena aku baru saja resmi terdaftar sebagai siswa khusus, maka aku disibukkan oleh berbagai hal untuk sementara waktu. Jadi, aku belum sempat. Fitz terlihat kaget melihat tingkah Rudeus barusan dan bilang, "Tidak apa-apa kok, angkatlah kepalamu." Rudeus-kun, kenapa kau berada di perpustakaan?" Rudeus pun menjawab bahwa ia ingin sedikit meneliti tentang bencana sihir. Fitz tampak mengangkat alisnya karena terkejut. Rudeus bilang bahwa ia pernah menjadi warga wilayah Fedoa di kerajaan Asura, dan bencana itu membuatnya diteleport ke benua iblis. Fitz tampak semakin terkejut dan bilang, "Benua iblis?" Rudeus menjelaskan bahwa butuh waktu 3 tahun untuk kembali, tapi masih ada anggota keluarga yang belum ia temukan. Rudeus ingin menggali informasi lebih dalam tentang insiden tersebut. Mungkin saja itu bisa membantunya menemukan petunjuk. Fitz bilang, "Apakah mungkin demi mencari keluargamu kau bersekolah di sini?" Rudeus menjawab, "Betul." Tapi dalam hati, tidak mungkin Rudeus bilang bahwa tujuan utamanya adalah menyembuhkan penyakit impoten yang sedang dideritanya. Rudeus pun bertanya, "Jadi ngomong-ngomong, apa yang Senpai lakukan di sini?" Setelah mendengar pertanyaan Rudeus, Fitz tiba-tiba teringat dan bilang, betul, aku seharusnya membawa buku-buku ini ke suatu tempat. Aku harus bergegas, Rudeus-kun. Sampai nanti." Fitz terlihat begitu panik. Ia bergegas pergi, lantas menuju resepsionis untuk melakukan registrasi. Sebelum Fitz pergi, ia bilang, benar juga. Jika tentang teleportasi, maka buku tulisan Animas yang berjudul Investigasi Catatan Dungeon Metastasis adalah cerita yang bagus. Kau harus membacanya. Buku itu begitu mudah dipahami. Mendengar saran Fitz, Rudeus berpikir, meski tatapan matanya tampak begitu tajam terhadap Rudeus, tampaknya Fitz adalah orang yang cukup baik. Rudeus bertanya pada pegawai perpustakaan, di manakah letak buku Investigasi Catatan Dungeon Metastasis. Setelah ditemukan, Rudeus berencana menghabiskan waktu sampai istirahat siang dengan membaca buku itu.
Buku itu menceritakan tentang Animas Macedonias. Ia adalah seorang petualang dari dataran utara. Dikatakan bahwa dia telah menaklukkan dungeon. Dungeon yang dia taklukkan bernama Dungeon Metastasis. Itu adalah dungeon langka yang dikatakan berisi penuh dengan jebakan teleportasi. Tingkat kesulitan dungeon ini diklasifikasikan sebagai sangat tinggi. Secara umum, ada 3 jenis perangkap teleportasi. Yang pertama, teleportasi satu arah. Kau akan selalu diteleportasi ke tempat yang sama. Dan jika ingin kembali ke tempat semula, maka tak ada cara selain melakukannya secara manual. Kedua, teleportasi 2 arah. Ketika kau diteleport ke suatu tempat, maka pada tempat itu juga akan ada semacam lingkaran sihir yang bisa membawamu kembali ke tempat semula. Dan yang ketiga, ini mirip dengan bencana yang pernah Rudeus alami. Teleportasi acak. Tidak mungkin kau mengetahui kemanakah kau diteleportasi. Dan tidak ada jaminan bisa kembali ke tempat semula. Bagian akhir kisah ini menceritakan tentang kegagalan mereka dalam mengidentifikasi lingkaran teleportasi dengan benar. Animas dikelilingi oleh sejumlah besar musuh. Dan meskipun ia kehilangan tangan kanannya, entah bagaimana caranya, ia berhasil bertahan hidup. Namun, pada saat yang sama, ia kehilangan 3 rekannya. Dan karena Animas tidak lagi mampu bertarung dengan kondisi tubuh seperti itu, maka ia pun menyerah berpetualang. Pada akhir buku ini, Rudeus membacanya dengan perasaan ngeri. Ketika diteleportasi secara acak, kau bisa juga diteleportasi ke tengah-tengah benda padat, misalnya di dalam suatu dinding, di dalam tanah, ataupun di dalam bebatuan gua. Entah apa yang terjadi pada tubuhmu. Jika itu terjadi, yang pasti peluang hidupmu semakin menipis. Ketika Rudeus terhanyut dalam pemikiran, tak terasa bel siang pun berbunyi. Rudeus harus menuju suatu tempat untuk bertemu dengan Zanoba, yaitu di ruang makan. Ruang makan terletak pada suatu bangunan terpisah berlantai 3. Para siswa dipisahkan. Lantai 3 adalah untuk para bangsawan dari ras manusia. Lantai 2 untuk rakyat jelata dari ras hewan. Lantai 1 adalah untuk petualang dan ras iblis. Karena Rudeus adalah seorang petualang, ia semestinya berada di lantai 1. Tapi Zanoba merekomendasikan bahwa mereka akan mendapatkan makanan dan layanan yang lebih baik di lantai 3. Lantas, dia pun menarik Rudeus untuk ikut dengannya. Ketika Rudeus muncul dari tangga, ia melihat tak seorang pun di lantai 3 mengenakan jubah seperti Rudeus. Orang-orang di lantai 3 lebih memilih mengenakan mantel dan kardigan untuk menghangatkan badan. Bila diibaratkan, ini seperti berada pada sekumpulan orang berjas, sedangkan kau hanya mengenakan jaket olahraga. Rudeus tampak malu untuk ikut bersama Zanoba. Ia ingin kembali ke lantai 1. Zanoba memohon kepada Rudeus agar ikut bersamanya, dan mereka pun terlihat berdebat di dekat tangga lantai 3. Meskipun tangga dibuat lebar karena mereka berdua berdiri di sana, beberapa siswa kesulitan lewat karena mereka menghalangi jalan. Tiba-tiba dari lantai bawah, Rudeus mendengar suara-suara berisik, dan suara itu semakin mendekat. Rudeus melihat lelaki yang bernama Luke berjalan menaiki tangga sambil dikelilingi ribuan wanita. Dari kedua sisi lengannya terdapat 2 gadis yang menempel. Ia berjalan menaiki tangga sembari mengucapkan janji-janji manis kepada mereka. Luke bilang, "Kau lihat, aku hanya memiliki 2 tangan. Jika aku berkencan dengan 3 orang, maka aku butuh setidaknya 3 tangan." Luke, dia adalah orang yang berada di podium ketika upacara penyambutan siswa baru tempo hari. Tiba-tiba, tatapan mata mereka bertemu. "Hei kau, kalau tidak salah ingat, kau adalah..." Saat ia mengatakan itu, Rudeus pun segera menanggapinya dengan membungkukkan badan. "Senang bertemu denganmu. Aku Rudeus Greirat. Mulai hari ini, aku mohon kerjasamanya. Mohon bimbing aku, senpai." Luke menatap Rudeus dengan pandangan yang tidak nyaman. Kemudian ia bilang,
Aku tahu kamu. Aku mendengarmu dari feeds. Perkenalkan, aku Luke Notos Greyrat. Mendengar nama itu, Rudeus tersentak kaget. Ayahnya dulu bernama Paul Notos Greyrat. Meskipun karena suatu hal, Paul akhirnya membuang nama Notos. Rudeus menatap Luke dengan tajam. Mungkinkah orang ini adalah sepupu Rudeus? Nah, itulah rangkuman cerita volume 7 part yang ketiga. Video berikutnya, gua akan membahas tentang profil Luke Notos Greyrat, pertemuan kembali antara Rudeus dan Fitz, serta kehidupan Rudeus bersama Zanoba. Banyak cerita yang tidak dijelaskan di anime dan manganya loh. Maka dari itu, kalau males baca web novelnya, pantengin terus channel ini dengan subscribe dan hidupkan notifikasinya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih guys.